Perkenalkan, nama saya Claudio Harpen Immanuel Wajongan dengan NIM 210811030072. Kelas genap Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Samratulangi dengan tugas Bahasa Indonesia serta dosen yang mengampu. Pertama, Dr. Andes Francesco MSI. Yang kedua, Dr. Randa Marlin T. Lapian MSI. Dan yang ketiga, Dr. Randa Jain Imbang M.Hum. Pokok pembahasan modul 4, menjelajah dunia pustaka. Struktur tes ulasan yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, rangkuman. Buku yang saya ulas adalah Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi oleh Prof. Miriam Budiarjo. Struktur tes ulasan yang pertama yaitu identitas. Penulis Prof. Miriam Budiarjo. Tahun terbit 2008. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jumlah halaman 517 halaman. ISBN 978 979 22 34947. Judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi. Pendahuluan orientasi. Secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Latin dari kata kerja revider atau recenser yang memiliki arti melihat kembali, menimbang atau menilai. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan resensi, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Dalam KBBI, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Secara garis besar, resensi diartikan sebagai kegiatan untuk mengulas atau menilai suatu hasil karya, baik itu berupa buku, novel, maupun film dengan cara memaparkan data-data sinopsis dan kritikan terhadap karya tersebut. Resensi buku di samping membuat kita tahu akan banyak hal, tapi melatih kita untuk aktif membaca, karena orang yang menyukai aktivitas membaca, hasilnya mereka tidak akan berpikir sempit ketika menghadapi masalah-masalah yang sedang dialami, serta mempunyai potensi dan kecenderungan yang bijak dalam menyikapi kejadian-kejadian sehari-hari di sekitarnya. Resensi buku non-fiksi di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini memang membuat kita enggan melakukannya, karena memang lebih asik meresensi buku fiksi. Akan tetapi, meresensi buku non-fiksi seperti buku politik ini sudah pasti sangat berguna, apalagi bagi kita yang suka akan dunia politik. Sudah tentu kita harus tahu dasar-dasarnya. Oleh karena itu, penulis akan meresensi buku politik ini supaya bertambah ilmu dan wawasan. Tafsiran isi. Bab 1 berisi tentang sifat, arti dan hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan lainnya. Bab 2 berisi tentang konsep-konsep politik. Bab 3 berisi tentang berbagai pendekatan tentang ilmu politik. Bab 4 berisi tentang demokrasi. Bab 5 berisi tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Bab 6 berisi tentang Undang-Undang Dasar. Bab 7 berisi tentang hak asasi manusia. Bab 8 berisi tentang pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Bab 9 berisi tentang badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bab 10 berisi tentang partisipasi politik. Bab 11 berisi tentang partai politik. Bab 12 berisi tentang sistem pemilihan umum. Evaluasi. Kelebihan buku ini ditulis oleh Prof. Miriam Budiarjo, adalah tokoh yang luar biasa. Beliau seorang ilmuwan politik senior sekaligus pelaku politik. Pemikirannya telah memberikan sumbangan yang begitu berharga bagi perkembangan ilmu politik di Indonesia. Beliau ialah putri ketiga Prof. Dr. Saleh Mangunjiningrat 1896 sampai 1962
Dr. Kerakton Kesunanan Solo, dan intelektual disegani sebagai rektor pertama Universitas Cokro Aminoto awal 1960-an. Prof. Miriam Budiarjo pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia FISIP UI periode 1974 sampai 1979 di FISIP UI. Inilah Prof. Miriam Budiarjo berhikmat dan buku karangannya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik kini sudah menjadi buku wajib mahasiswa ilmu politik di Indonesia. Kekurangan buku ini hanya terdapat pada kata-kata yang berkelit dan tidak langsung mudah dimengerti. Juga pada pengemasan buku yang tebal dan tidak berwarna membuat pembaca enggan membacanya. Rangkuman. Dari hal di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa buku ini bagus untuk siapapun yang ingin mempelajari politik lebih dalam lagi. Karena buku ini banyak membahas tentang apa itu politik dan apa saja yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita bisa lebih tahu tentang politik baik di Indonesia maupun di dunia. Kontribusi buku terhadap studi ilmu politik yaitu membuat kita tahu banyak hal tentang apa itu dasar politik dan apa saja yang ada di dalamnya. Setelah kita tahu, tentu saja dalam praktiknya kita dapat melaksanakan politik berdasarkan teori dan tentunya membuat kita tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang seperti dilakukan petinggi negara. Sudah semestinya setelah kita tahu dan kita menjadi bagian dari masyarakat yang tahu akan ilmunya, tentang akan semakin memperbaiki kondisi politik bangsa saat ini dan menciptakan pemerintahan aman, makmur dan sejahtera. Terima kasih.